The Zaf Radiator Co. menggunakan normal costing system dengan single MOH cost pool dan jumlah jam kerja mesin hour sebagai cost allocation base-nya. Yang berikut data tahun 2017. Nah, kemudian diketahui untuk budgeted manufacturing overhead cost, kemudian allocation base-nya, kemudian budgetednya, aktualnya, dan actual machine hour-nya. Kemudian dari data jam mesin dan di saldo akhir dapat diketahui COGS-nya, kemudian finished good dan work in process untuk aktual dan saldo akhir per tahunnya. Kemudian untuk soal yang pertama, hitunglah budgeted manufacturing overhead rate untuk tahun 2017. Untuk menghitung caranya yaitu dengan membagi budgeted MOH dengan quantity of allocation base-nya, tadi menggunakan machine hour, sehingga 48 miliar dibagi dengan 800.000. Untuk hasilnya yaitu 60.000 per machine hour. Kemudian soal yang kedua yaitu hitunglah under over allocated manufacturing overhead untuk Zaf Radiator pada tahun 2017 dan alokasikan selisihnya menggunakan metode berikut. Yang pertama yaitu write off, yang kedua prorasi berdasarkan ending balance, dan kemudian prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan di tahun 2017. Under atau over allocated bisa dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu write off dengan penyesuaian akan dimasukkan ke semua ke COGS, kemudian proration approach yaitu penyesuaian langsung dibagi ke WIP, FG, dan COGS, dan yang ketiga adalah rate approach yaitu selisih antara actual cost dan allocated cost dibagi rata ke proyek yang bersangkutan, kemudian diteruskan ke WIP, FG, dan COGS. Nah, untuk mencari apakah over atau under allocated perlu dicari tahu dulu untuk MOH allocatednya, yaitu dengan cara mengecek MOH aktualnya tadi 49 miliar, kemudian MOH allocated. Nah, di kasus ini menggunakan normal costing, sehingga rumus MOH allocated normal costingnya yaitu diketahui, mari kita cari, yaitu MOH dengan normal costing EQ kali SP. Jadi budgeted MOH yang dicari tadi dicari MOH allocatednya. Caranya dengan cost alokasi base-nya karena pakai machine hour jadi 750.000 dikalikan dengan jumlah machine hour-nya yaitu tadi 60.000, sehingga diketahui untuk MOH allocatednya sejumlah 750.000 dikalikan 60.000, 45 miliar. Dari sini didapatkan selisih sejumlah 4 miliar. Lalu kita akan mencari tahu apakah over atau under. Jadi dibandingkan untuk MOH aktual dengan MOH allocatednya. Nah, karena di sini MOH aktualnya lebih besar daripada MOH allocatednya, maka yang terjadi adalah under allocated. Dari sini dapat diartikan bahwa budgeted MOH rate-nya kecil, sehingga bisa menjadi evaluasi perusahaan untuk menaikkan budgeted MOH rate-nya agar menjadi aktual. Kemudian kita menggunakan metode yang pertama yaitu write off to cost of goods sold. Ini dimasukkan untuk tiap-tiap account balance before proration-nya untuk WIP, finished good, dan cost of goods sold. Setelah itu, karena tadi COGS-nya sudah diketahui 4 miliar, setelah itu tinggal ditambahkan saja. Nah, untuk WIP-nya 7.500.000, untuk FIG-nya tinggal ditarik saja ya ke bawah supaya memudahkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari masing-masing kolomnya. Nah, untuk hasilnya selanjutnya akan kita jurnal. Nah, karena semua dialokasikan ke COGS, maka jurnalnya adalah COGS di debit, kemudian ada MOH allocated di debit. Untuk COGS-nya tadi diketahui di atas itu sejumlah 4 miliar. Lalu untuk MOH allocatednya tadi juga sudah kita hitung sejumlah 45 miliar. Dan untuk kreditnya yaitu MOH kontrol sejumlah penambahan dari COGS dan MOH allocated yaitu senilai 49 miliar. Nah, untuk COGS ini saldo normalnya ada di debit. Kemudian metode yang kedua adalah prorasi berdasarkan ending balance. Sama dengan write off tadi, kita masukkan untuk account balance sebelum prorasi, untuk WIP, finished good, dan cost of goods sold. Setelah itu tinggal ditambahkan dan kita cari tahu untuk presentasinya. Ini ditambahkan terlebih dahulu untuk semua akun balance before proration-nya. Kemudian kita cari tahu presentasinya dengan cara
membagi tiap-tiap akun balance before operation pada subtotalnya. Untuk WIP-nya 7.500.000 dibagi dengan 100 miliar, finished good-nya 12.500 dibagi dengan 100 miliar, dan CO gas-nya 80 miliar dibagi dengan 100 miliar. Nah, untuk selanjutnya presentasi ini juga kita jumlahkan, jumlahnya 100%, kemudian kita mencari write off dengan cara untuk presentasinya dikalikan dengan COGS. Tadi COGS sudah diketahui jumlahnya 4 miliar. Jadi presentasi WIP dikalikan dengan 4 miliar, presentasi finished good dikalikan dengan 4 miliar, kemudian presentasi dari cost of goods sold juga dikalikan dengan 4 miliar. Nah, setelah itu juga kita jumlahkan untuk write off-nya berjumlahnya 4 miliar. Nah, untuk account balance after operation yaitu kita tambahkan. Untuk yang akun balance before operation ditambahkan dengan write off tadi untuk masing-masing akunnya. Jadi WIP 7.500.000 ditambah dengan 300 juta dan kita total jumlahnya sama ya dengan yang write off 104 juta. Kemudian untuk jurnalnya WIP kontrol tadi diketahui 300 juta. Kemudian untuk finish good-nya ini juga kita ketahui 500 juta. Dan cost of goods sold-nya ini juga kita ketahui sudah dihitung di atas 3.200.000.000. Kemudian MOH allocated-nya tadi juga sudah kita hitung di atas, MOH allocated-nya sebesar 45 miliar. Untuk semuanya tadi di debit, untuk kreditnya yaitu MOH kontrol dengan menambahkan akun-akun yang di debit tadi. Jumlahnya 49 miliar. Ya, operasi berdasarkan overhead allocated tahun 2017. Berarti cari dulu presentasi masing-masing MO allocated-nya dari tiap-tiap akun balance-nya. Artinya MO rate dikali dengan machine hour untuk setiap akun balance karena dasarnya MO allocated adalah machine hour. Ini sama diketahui tadi, lalu kita jumlahkan. Kemudian untuk machine hour-nya juga sudah diketahui untuk tiap-tiap akunnya. Untuk WIP-nya sejumlah 40.000. Kemudian untuk finish good control-nya sejumlah 110.000. Dan untuk COGS machine hour-nya sejumlah 600.000. Lalu kita total untuk jumlah machine hour-nya. Kemudian kita mencari overhead allocated, yaitu dengan mengalihkan machine hour untuk tiap akun dikalikan dengan budgeted manufacturing overhead rate tadi sejumlah 60.000 yang diketahui di atas. Jadi untuk 40.000 dikalikan dengan 60.000. Lalu untuk akun finish good, machine hour-nya 120.000 sama juga dikalikan dengan 60.000. Dan untuk akun COGS ini juga sama dengan mengalihkan machine hour dengan budgeted manufacturing overhead rate-nya, yaitu dikalikan dengan 60.000. Setelah itu kita mencari presentasinya dengan cara membagi antara akun, tiap-tiap akun dibagikan dengan totalnya, total overhead allocated-nya. Dari sini diketahui untuk WIP-nya yang sudah dihitung sejumlah 2.400.000 untuk overhead allocated-nya. 2.400.000 dibagi dengan totalnya 45 miliar. Untuk akun finish good juga sama, dibagi dengan total overhead allocated-nya, dan yang untuk cost of goods sold juga sama, yaitu membagi overhead allocated-nya dengan totalnya. Ini kita ketahui untuk total presentasinya 100%. Setelah ketemu overhead allocated, lalu presentasi ini dikalikan dengan selisih antara MO allocated dan MO aktual. Nah, setelah itu baru kita proratakan untuk overhead allocated atau total overhead allocated. Jadi masing-masing akun untuk presentasinya dikalikan dengan write off-nya. Tadi diketahui sejumlah 4 miliar. Lalu kita jumlahkan untuk total write off ini 4 miliar
Dan selanjutnya menghitung untuk akun balance after operation untuk tiap-tiap akunnya. Yang pertama WIP berarti 7.500.000.000 ditambahkan dengan write off sejumlah 213 juta sekian. Begitu pula dengan akun finished good dan cost of goods sold. Sudah itu kita jumlah juga untuk yang akun balance after operation-nya. Untuk jurnalnya kita juga catat yang pertama WIP kontrol tadi dengan total write off-nya WIP 213 juta sekian, kemudian untuk debit juga ada finished good tadi juga sudah diketahui di bagian write off. Kemudian COGS juga sudah kita ketahui sejumlah 3.200.000.000. Dan kemudian di debit juga ada MO allocated yang sudah kita ketahui juga bahwa jumlahnya 45 miliar. Kemudian untuk akun kreditnya yaitu MO kontrol dengan menambah semua akun yang ada di debit. Untuk jumlahnya harusnya sama dengan yang lain yaitu 49 miliar. Nah ini dapat kita cek untuk tiap-tiap metode semua MO kontrolnya sama 49 miliar. Dan untuk akun balance after operation ini juga diketahui sama sejumlah 104 miliar rupiah. Kemudian soal yang ketiga adalah metode mana yang dipilih, jelaskan mengapa memilih metode tersebut. Nah, jika perusahaannya konservatif untuk alokasi kekurangan atau under allocated ke COGS, jadi write off semua karena biar jadi beban di tahun berjalan tersebut supaya beban terserap di produk yang terjual, jadi tidak menanggung under allocated atas biaya itu di masa depan. Tapi untuk write off biaya overhead aktualnya belum diketahui, jadi mungkin agak lama, jadi perusahaan harus adjust lagi laporan keuangan yang disusun di akhir tahun. Kalau untuk metode B ini lebih ideal karena alokasikan ke akun balance yang tersedia. Kalau untuk yang C sama dengan B hanya saja dasar alokasinya berbeda. Mungkin